Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sisinga Bangaraja, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Kamis siang. Truk bermuatan sembako berupa beras, gula pasir, dan mie instan terguling setelah menabrak sebuah rumah dan dua warung. Menurut saksi, kecelakaan diduga akibat truk tak kuat menanjak. Truk kemudian mundur dan bagian belakangnya menabrak rumah dan warung. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa sebab warga dalam rumah dan warung bisa menyelamatkan diri. Pengemudi truk juga selamat. Ya mungkin karena patah as. Terus Ini mundur akhirnya udah numbur ini. nomor Numbur kios ini 3 unit. kios. Ada berapa kios ada tumbur, Mas? Ada 3. 3. Apa aja sih kios, apa sih, Mas? Yang tengah itu bengkel, ujung garasi ini kantor. Kantor ini ya. Ada korban jiwa nggak sih, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Ini mobil ini muatan apa sih, Mas? Muatan Gula sembako gitu ya. ya. Gula. Banyak kan gula sini ya. Sopirnya sendiri luka-luka nggak, Mas? Enggak ya. Apa-apa. Kecelakaan menyebabkan kemacetan lalu lintas sebab bagian depan truk menutupi jalan. Pemilik truk mempekerjakan warga sekitar untuk memindahkan muatan supaya truk bisa cepat dievakuasi. Robi Laste dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang gadis 17 tahun di Seputih Agung, Lampung Tengah dicabuli oleh dua ayah tirinya. Kamis siang, dua pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Pelaku pertama berinisial FT ditangkap di rumah korban karena ia masih berstatus sebagai ayah tiri korban atau suami ibunya. FT ditangkap tanpa melawan. Di hari yang sama, polisi juga menangkap pria berinisial SL di rumahnya yang masih berada di satu kecamatan dengan rumah korban. SL merupakan mantan ayah tiri korban. SL juga ditangkap tanpa melawan. Dalam laporan korban yang diterima polisi, pencabulan itu pertama dilakukan oleh tersangka SL saat masih sebagai ayah tiri korban. Korban tak berani menceritakan aib ayah tirinya karena diancam akan dianiaya. Setelah ibu korban bercerai dengan SL dan menikah lagi dengan FT, pencabulan kembali dialami korban. Ayah tiri kedua korban kembali mencabuli korban. Pencabulan itu terjadi saat ibu korban tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Mereka memang merayu, membujuk anak ini, mengiming-imingi, dikasih uang, sehingga anak ini, ya namanya anak-anak, ini sudah terayu. Untuk modus dua pelaku ini apa nih, Pak? Untuk ini status pelaku ini? Ayah tirinya. Oh, dua-duanya adalah tirinya. Ya, yang pertama dilakukan sama ayah tiri yang pertama, kemudian menikah lagi, ibunya ini menikah siri dengan laki-laki lain, dan begitu lagi perbuatannya berulang. Dua-duanya sudah kita amankan. Oke. Untuk pasal yang diterapkan, Pak Kasat? Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Perlindungan Anak. Korban kini masih trauma dan dalam pendampingan petugas PPA Polres Lampung Tengah. Kasus pencabulan korban oleh dua ayah tirinya terungkap setelah korban mengadu ke ibunya dan melapor ke polisi. Atas perbuatannya, kedua ayah tiri korban sama-sama terancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah. Kasus gadis 17 tahun di Lampung Tengah yang jadi korban pencabulan oleh dua ayah tirinya menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya Menteri Sosial, Tri Risma Harini bersama Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang datang ke Polres Lampung Tengah Kamis siang. Mereka menemui dua tersangka korban dan ibu korban di Polres Lampung Tengah. Dari hasil wawancara Menteri Sosial, kasus pencabulan itu dikarenakan kurangnya pengawasan ibu korban terhadap korban. Ibu korban berinisial TM setiap hari jarang di rumah karena harus bekerja untuk melunasi utang-utangnya. Di saat itulah tersangka tega mencabuli putrinya. Menteri Sosial menjanjikan akan melunasi utang keluarga korban dan memberi bantuan usaha kepada ibu korban.
Ini supaya ibu korban selalu ada di rumah sehingga bisa mengawasi anak-anaknya. Tadi saya sampaikan apa alasannya, dia selalu pergi, dia sampaikan bahwa utangnya banyak. Kemudian dia bekerja di tempat lain. Nah, kemudian saya janjikan untuk kita akan lunasi utangnya dan kita akan bantu usaha. Tapi saya wanti-wanti untuk tetap ada tinggal di rumah untuk menemani anak-anaknya. Jadi nggak ninggalkan. Tadi ada saksi, saya juga nitip keamanannya. Dua ayah tiri yang mencabuli putrinya berinisial FT dan SL, warga Seputi Agung, Lampung Tengah telah ditangkap polisi. Keduanya mencabuli korban saat istrinya sedang tidak ada di rumah. Kasus pencabulan itu terungkap setelah korban akhirnya berani mengadu ke ibunya dan melapor ke polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang warga Bekasi, Jawa Barat bernama Iwan Purnomo Rabu malam ditangkap polisi Polres Lampung Timur karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modusnya, korban akan dipekerjakan di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI namun melalui jalur ilegal. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap Reva Fitriani, warga desa Marga 3, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Reva merupakan orang yang mencari calon korban atau sebagai perekrut. Pokoknya semuanya yang ada di situ kirim ke saya semua. Dalam pemeriksaan polisi, kedua tersangka menjanjikan korban akan dipekerjakan di Jepang dengan gaji di kisaran 25 juta rupiah per bulan. Iwan dan Reva memasang tarif kepada korban 50 juta rupiah per orang. Uang itu diakui tersangka akan dipakai untuk mengurus dokumen keberangkatan ke Jepang seperti paspor dan visa. Tersangka melakukan secara ilegal tanpa badan hukum. Adapun korban berjumlah 2 orang telah membuat paspor dan visa, tinggal menunggu keberangkatan ke Jepang. Ada 5 lagi korban yang sudah diberangkatkan ke Hong Kong secara ilegal. Total semuanya 42. Itu paspor dan visa. Paspor, visa sama job. Jadi paspor, visa dan job total 42 juta. Sama tiket 42 juta. Itu korban GN sudah menyerahkan ke Pak I. Sudah Pak. Langsung atau transfer? Transfer. Korban 2 orang laki-laki, keduanya yang ditampung di sebuah indekos bisa kabur dan melapor ke polisi. Keduanya putus asa akibat tidak kunjung diberangkatkan ke Jepang, padahal sudah melunasi biaya yang diminta oleh tersangka sejak akhir 2022 lalu. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.